Halo, jumpa lagi dengan Pak Kus. Kita akan belajar kembali pelajaran agama. Saya menyapa semua siswa kelas 7, ya, di mana saja kalian berada. Kalian sehat-sehat, bukan? Nah, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita bisa melaksanakan PJJ. Ya, oke, kita akan mulai. Pelajaran kita hari ini berjudul Aku Memiliki Kemampuan. Nah, setiap orang kan punya kemampuan ya. Ada yang pinter olahraga, pinter pelajaran, ya, pinter seni, dan semuanya itu dibutuhkan untuk bisa hidup. Dan jangan lupa semua itu anugerah Tuhan. Itu pengantar sedikit dari Pak Gus. Mari anak-anak kita berdoa mengucap syukur atas berkat yang kita terima pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa taat dan patuh terhadap sapaan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Hari ini melalui pembelajaran jarak jauh, pelajaran agama Katolik, kami mau mendalami tentang kemampuan yang kami terima berkat kemurahan-Mu. Semoga dengan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami tekun untuk mengusahakan agar kami dapat bertumbuh lebih baik, sehingga kami dapat melaksanakan tugas perutusan kami melalui kemampuan-kemampuan yang kami miliki. Akhirnya ya Tuhan, segala doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itulah tanda nyata kalau kita bersyukur terhadap anugerah Allah. Selalu dan selalu berdoa. Anak-anak yang terkasih, aku memiliki kemampuan ini masih dalam kompetensi dasar memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Ya, aku memiliki kemampuan. Setiap orang mempunyai kemampuan. Pendalaman materi ini meliputi 6 poin penting yang akan kita dalami bersama. Yaitu nanti kalian mengerti dulu apa itu kemampuan diri. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan kekasan, talenta dalam dirimu. Yang ketiga, menjelaskan dasar kitab suci yang bersumber dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Yang keempat, menjelaskan cara menyikapi kemampuan diri secara positif. Yang kelima, menjelaskan cara menyikapi kemampuan diri secara negatif. Nah, ini yang harus dihindari maksudnya Pak Gus. Ya. Yang keenam, menjelaskan kehendak Allah terkait dengan talenta pada manusia. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sudahkah kalian mengenal kemampuan kalian masing-masing? Kita melihat ada teman kalian yang berbakat main sepak bola. Sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan dalam kelompok sepak bola, dia sering ikut kompetisi-kompetisi seperti futsal dan sebagainya, ya sejenisnya sepak bola. Yang pinter basket juga berkumpul membentuk tim basket.
yang pinter musik juga demikian berkumpul membentuk grup band. Nah, itulah kemampuan yang ada di dalam kelompok kita atau teman-teman kita yang bisa kita saksikan di dalam atau di lingkungan sekolah kita. Maka tidak banyak yang kalau kita tidak pahami, seolah-olah ada orang yang sangat berbakat, tetapi juga ada yang merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, melalui pembelajaran ini, anak-anak, kita mau menyadari bahwa selama ini apakah aku mengenal kemampuan-kemampuanku yang berbeda mungkin, yang unik daripada yang lain. Kalau kita sadari ada kemampuan dalam bidang olahraga, seperti badminton, sepak bola, balap motor, renang, ya, pencak silat, karate, kungfu, wushu, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kemampuan dalam bidang akademik. Kalian bisa melihat di sekitar kalian, ada teman-temanmu yang tanda petik jago matematika, sering dapat 100, IPA dapat 100, IPS dapat 100, bahasa Inggris 100, komputer, dan sebagainya. Secara akademik, teman-temanmu itu atau dirimu itu mempunyai kemampuan di bidang akademik. Pak, saya tidak mempunyai kemampuan. Jangan menyerah dulu. Semua bisa kok, asal mau. Tapi tidak seperti temanku itu, Pak, selalu dapat 100. Ya, kita akan berbeda. Tidak apa-apa. Yang penting setiap orang harus mengusahakan yang terbaik untuk dirinya. Dan tidak perlu iri hati bila melihat temannya lebih baik daripada diri kita. Tidak perlu, ya. Kemudian, anak-anak, ada yang memiliki kemampuan dalam bidang seni. Seni tari, lukis, teater atau peran, musik, nyanyi, sulap. Nah, lalu ada yang disebut kemampuan unik. Kalau Pak Gus pernah melihat itu manusia karet. Manusia yang lentur bisa masuk dalam tas, badannya elastis. Masuk koper itu bisa. Coba kalau kalian lihat di YouTube, manusia yang lentur bisa masuk tas koper. Ada yang unik lagi, manusia 1000 suara sebutannya. Dia mampu menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya. Ya, mirip sekali. Padahal manusia, bukan hewan, bukan suara apa, tapi dia bisa menirukan. Manusia dengan kemampuan membaca angka, dia mampu mengingat angka-angka yang ada. Dalam waktu hitungan mungkin menit, tapi dia sudah menguasai banyak angka. Tidak semua orang. Manusia dengan kemampuan berbahasa. Coba ada Pak Gus beberapa waktu lihat YouTube, masih anak-anak sudah menguasai 23 bahasa. Luar biasa ya. Dan kita juga, kok bisa ya? Nah, itulah anugerah Tuhan. Yuk, kita mulai masuk pada materi ini. Kalau kita bicara soal kemampuan diri, sebenarnya apa sih di balik kata-kata kemampuan itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, pengertian mampu adalah kesanggupan atau kecakapan. Sedangkan kemampuan adalah kecakapan dan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan
melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitasnya. Contoh, kalau kalian mempunyai kemampuan bermain sepak bola, tetapi kalian tidak melakukan usaha-usaha yang lebih, artinya ya sudah, kamu cuma tahu bahwa dirimu itu bisa main sepak bola, tapi tidak pernah latihan sungguh-sungguh, hanya duduk diam dan terkagum-kagum melihat orang-orang yang pandai sepak bola. Apakah bisa meningkat keterampilannya? Tidak bisa. Orang yang memiliki kemampuan lebih, dia selalu berlatih, dan terus berlatih. Sehingga hari demi hari, dia semakin mempunyai keterampilan lebih. Istilahnya kalau di dalam pengertian ini, mengerjakan sesuatu diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitasnya. Itulah kemampuan. Jadi, kalau kalian berbakat, tetapi tidak mempunyai kemampuan diri untuk meningkatkan, tidak bisa akhirnya menuju kesempurnaan. Tidak bisa. Oleh karena itu, inilah kata-kata penting bahwa di balik kata kemampuan ada tindakan yang terus-menerus sehingga meningkat produktivitasnya, keterampilannya, keahliannya. Yang badminton juga begitu, terus berlatih sampai meningkat keterampilannya. Yang basket, yang musik, tidak cukup sekali latihan sudah pinter, enggak. Dia harus berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun melatih diri, ya, sehingga sampai menjadi ahli. Itulah kemampuan diri. Pengertian kemampuan diri identik dengan pengertian kreativitas. Nah, menurut Supriyadi, bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan atau kreativitas tersebut. Jelas di sini, ya. Setiap orang itu memiliki kemampuan. Dan orang yang memiliki kemampuan tadi adalah orang yang usaha. Dikatakan oleh pakar Supriyadi itu mengatakan apa? Kemampuan itu sama dengan juga kreatif. Jadi apa? Ada usaha-usaha yang dilakukan sehingga dia semakin berkembang. Pak Kus ingat ya, jenis-jenis komputer ya itu ada Core i3, Core i5, lalu Core i3 maupun Core i5 itu menurunkan generasi masing-masing. Seperti kalau kalian pegang HP, itu juga macam-macam itu. J4, J3, J4, dan model-model terbaru juga. Ada generasi-generasi baru, inovasi-inovasi baru. Dulu ada dual kamera, sekarang sudah 3 kamera. Kalau dulu HP hanya 1 layar, sekarang HP 2 bisa dilipat jadi 1. Nah, itulah kreativitas. Kalau dulu pesawat itu harus dengan awak, sekarang ada pesawat tanpa awak. Kalau dulu menyajikan makanan dengan tenaga manusia, sekarang sudah ada di restoran-restoran tertentu di negara-negara maju, di Jepang itu ya sudah pernah dipublikasikan bahwa robot yang menyajikan makanan, menghidangkan makanan di restoran, dan tidak salah.
Nah, itulah setiap manusia mempunyai kemampuan dan dia mempunyai daya cipta. Nah, ketika orang sudah mencipta, kreasi, kreator, sebutannya kreator, dia adalah orang yang sudah luar biasa menuju kesempurnaan. Nah, kemampuan diriku berbeda dan unik. Kemampuanku berbeda dan unik. Kita kembangkan untuk kesempurnaan diri dan bermanfaat bagi sesama. Setiap orang kan memiliki kemampuan. Aku berbeda dengan dia. Masalah? Tidak. Ada yang pintar main musik. Ada yang bisa menjadi dirijen. Ada yang menyanyi. Maka terbentuklah paduan suara. Ya kan? Di negara-negara yang sedang bergabung terhimpun dalam ASEAN, ada pertandingan-pertandingan olahraga tingkat ASEAN. Kalau kita mempunyai keterampilan, yaitu ada yang pintar wushu, bisa menjadi atlet wushu. Yang pintar sepak bola, bisa kalau ada pertandingan futsal, dia ikut tergabung di sana. Ada yang pintar main musik, juga demikian. Beberapa tahun yang lalu pengalaman Pak Kus, muridnya pernah main lomba piano ya, sampai di Hong Kong. Ya, sampai lomba di Hong Kong dan juara. Sedangkan yang lain, renang tingkat ASEAN pernah juga dapat medali. Ya. Jadi Pak Kus sebagai gurunya kagum ya. Orang tuanya juga tahu cara membimbing anaknya, mendukung anaknya, mensupport, dan sekolah juga memberikan kesempatan mereka untuk bertanding tanpa harus mempunyai kesulitan dalam studinya di sekolah. Jadi itu bentuk partisipasi sekolah. Kalau ada siswanya yang pintar dan ikut lomba, diizinkan. Ya, tetapi memang tetap harus bertanggung jawab terhadap studinya. Habis lomba tetap belajar lagi, mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Terus juga tidak merasa aku kan sudah ikut lomba, maka aku tidak perlu belajar lagi. Tidak demikian, ya. Sehingga kamu bisa berkembang dua-duanya. Sebagai atlet, tetapi juga sebagai pelajar. Dulu ada muridnya Pak Kus juga yang juara taekwondo, lomba sampai Semarang dan sebagainya. Tidak apa-apa, sekolah mengizinkan. Kerjasama orang tua, siswa, muridnya, dan sekolah itu menjadi kolaborasi yang baik. Sehingga kalian bisa bertumbuh dan berkembang. Ada yang juara game, juga ada. Robotik, juga ada. Nah, tinggal kalian pertanyaan Pak Kus. Di mana atau apa bakatmu? Silakan dikembangkan. Sekolah pasti memberikan dukungan. Dan itu bermanfaat bagi dirimu untuk prestasi-prestasi seperti ini, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya juga dibutuhkan. Ya, pendaftaran dengan kriteria juara. Bahkan tidak hanya yang menyangkut kemampuan-kemampuan intelektual, seni, ya, kemudian olahraga, tetapi juga orang-orang yang mempunyai semangat spiritualitas. Contohnya, maksudnya Pak Kus adalah kalian mempunyai kemampuan spiritualitas. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya tergabung dalam misdinar, paduan suara, ya. Untuk sekolah-sekolah tertentu itu dibutuhkan loh. Kalian bisa mendapat keringanan karena ikut misdinar,
karena aktif di paduan suara, pernah menjadi juara. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Oke. Masih pengertian kemampuan diri. Peirce mengemukakan bahwa karya kreatif tidak lahir hanya karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Ya, dalam dunia olahraga, dalam dunia seni, dalam dunia akademik juga sama. Kalau kalian ikut tergabung dalam tim akademik, biasanya ada lomba-lomba matematika, sains, itu dipersiapkan. Ya. Dan itu punya jadwal khusus. Sehingga kalian belajar lebih dari teman-teman kalian. Untuk menjadi juara tidak kebetulan, ya kan? Melalui serangkaian proses kreatif. Ya, narasumbernya diambilkan khusus, ya pelatihnya khusus, jamnya ditambah, tekniknya ditambah, selalu diberikan motivasi dan skill, keterampilan, sehingga apa yang dibutuhkan saat kalian berlomba itu menjadi syarat utama untuk bisa menjadi juara. Ya. Jadi setiap orang sudah diberi anugerah Allah dan dia mempunyai kewajiban untuk mengembangkan. Tidak cukup mengembangkan biasa-biasa saja, standar-standar saja, tidak pernah juara kalau demikian. Tetapi orang yang mempunyai usaha lebih kreatif, dia akan menjadi juaranya. Ada 3 faktor yang menentukan prestasi kreatif seseorang. Yang pertama, motivasi atau komitmen yang tinggi. Siapa yang memotivasi? Pelatih, orang tua, guru, iya. Tapi dari semuanya itu, yang paling utama adalah motivasi dari diri sendiri. Coba kalau pelatihnya tidak bisa ngajar, tidak bisa ngelatih, gurunya tidak masuk, orang tua keluar kota, apakah kamu tidak latihan dengan jadwal yang disajikan oleh pelatihmu? Tidak bisa. Kalau kamu tidak mempunyai motivasi diri yang kuat, di tengah jalan, males kamu. Karena eksternal yang mendorong kamu, faktor eksternal. Tetapi yang paling pokok adalah yang motivasi internal dari dalam dirimu. Sehingga jika yang eksternal itu tidak ada, kamu tetap melakukan apa yang sudah dijadwalkan. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan. Yaitu apa tadi? Aku mau berkembang, mengembangkan diriku. Yang kedua, faktor berprestasi kreatif. Keterampilan dalam bidang yang ditekuni. Nah, tadi, skill-nya ditambah. Ya, baik yang ikut badminton, olahraga, akademik, seni, skill-nya ditambah. Tidak monoton itu aja. Kalau biasa lari cepat, sekarang ditambahi dengan gerakan-gerakan yang mendukung, sehingga otot-otot kita terlatih dan kuat. Ya, kalau kalian biasa melihat tim sepak bola lagi berlatih, itu nampak sekali usaha mereka. Dan instruksi, pengarahan dari pelatih, itu sangat menentukan juga kalian menambah atau meningkatkan keterampilan. Dan harus fokus. Ya. Latihan sendiri tidak tergantung pada jam-jam latihan bersama. Ya, sekalipun kamu les musik dengan pelatih, bukan berarti hanya jam-jam itu saja. Tapi di luar jam itu, kamu tetap berlatih. Demikian juga yang basket.
Latihan ekstra paling 2 jam. Tetapi di luar 2 jam itu, apakah kalian latihan di rumah? Seharusnya demikian. Ibaratnya tidur dengan bola. Ya, karena apa? Karena tidak bisa bola selalu utak-utak dan main bola. Ada teman main, tidak ada teman main sendiri. Sehingga kemajuanmu, keterampilanmu dari waktu ke waktu, jelas sekali, pesat nampaknya. Sehingga ketika waktu ada pertandingan, kamu bisa dipilih, ya, untuk mewakili sekolah, untuk mewakili tim atau klub-klubmu masing-masing. Yang ketiga, kemampuan kreatif, memiliki kemampuan atau kreativitas tersebut. Artinya, di luar pola yang ada. Jadi kalau pelatihmu memberi 1-2 ilmu, kamu bisa mengembangkan menjadi 4, berlipat. Itu idenya pelatih 1-2. Tapi kalian kalau mempunyai jiwa kreatif, bisa menambah menjadi 4, kreatif. Diberi 6, kamu bisa melipat gandakan jadi 12. Itulah kreatif. Seperti dicontohkan Pak Kus tadi, dulu robot hanya bisa mengerjakan di pabrik, mengangkat mesin dan sebagainya. Membuat mobil itu sudah biasa, membuat TV robot sudah biasa. Yang baru-baru ini muncul adalah apa? Menyajikan makanan di restoran, itu robot, bukan lagi manusia. Nah, kalau dulu pesawat itu harus ada pilotnya. Sekarang untuk pesawat tertentu tanpa awak dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Bahkan penyiar berita pun, nah, itu sudah ada yang menggunakan robot. Suaranya mirip manusia, ya. Face-nya, bentuknya ini juga bisa dibuat seperti manusia. Mau seperti apa? Itulah proses kreatif. Ya, selalu berkembang ke lebih baik. Anak-anak, kita akan belajar dari kitab suci ya tentang perumpamaan tentang talenta. Kalian nanti bisa baca ya di dalam sendiri Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Kita baca pelan-pelan aja ya karena agak panjang. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itulah anak-anak. Telah kita baca dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kemampuan yang ada di dalam diri manusia merupakan anugerah dari Allah. Ini ya, penting ini. Apakah kalian menyadari bahwa bakat kekhususan yang ada di dalam dirimu, kemampuan-kemampuan itu adalah anugerah dari Allah. Loh, kalau sudah anugerah dari Allah, ini bukan main-main lagi. Oke, baik. Manusia bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan dengan cara berusaha mengembangkan dirinya sehingga berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri dan sesama. Ya, dalam perumpamaan talenta tadi juga demikian. Ya, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 malah tidak berkembang. Dalam praktek hidup sehari-hari, Pak Kus juga sering melihat kalau ada temannya sukses, berhasil, kita bisa marah, cemburu, iri hati. Loh, kenapa demikian? Ini tidak boleh ya. Kalau ada temannya dapat nilai baik, ya sudah. Itu karena kerja kerasnya, karena ketekunannya, karena perjuangannya untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Seperti dalam pengertian tadi, itu merupakan suatu proses. Ya, tidak kebetulan dia dapat 100, 90, tetapi memang serangkaian proses seseorang itu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Tantangan itu bisa berupa ujian, ulangan, atau dalam arti yang lebih luas tantangan hidup. Ya kan, tantangan hidup itu tidak selalu bisa kita prediksi, kita terka, kita ramal. Kadang-kadang ya mendadak juga.
Seperti kalau biasanya di tempat kita ada yang namanya ulangan dadaan. Artinya tanpa pemberitahuan. Wah, itu enggak baik, Pak, enggak terjadwal. Loh, ya kadang-kadang hidup itu tidak terjadwal ya. Hidup itu ya orang bilang katanya rahasia ilahi. Ya. Jadi kita harus menyiapkan diri apapun situasinya kita siap menghadapinya. Nah, jika demikian tahu hidup itu banyak ada perubahan-perubahan seperti ini, kita tidak bisa belajar tatap muka. Kalau kita tidak siap, maka tidak bisa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Atau kita tidak mau, kita tidak punya usaha. Baik gurunya, muridnya, orang tua. Nah, ini 3 komponen ini harus bekerja sama dengan baik. Sehingga kalian bisa berkembang. Nah, dalam pandemi ini, situasi seperti ini ya, tidak mungkin kita melakukan pembelajaran seperti biasanya. Karena kita mau dengan pembelajaran jarak jauh dan kita di rumah saja itu sebenarnya tujuannya memutuskan mata rantai corona. Tetapi kita setia, itulah yang diharapkan. Tetapi juga kita menyaksikan saudara-saudara kita yang tidak setia, melakukan aktivitas, bergerombol, berkerumun, tanpa masker, dan sebagainya. Nah, ya, itu. Kembali. Iman Kristiani menegaskan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Hal ini dilakukan oleh Allah dengan tujuan manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Banyak juga loh ya. Dari bakat-bakat yang menonjol, berprestasi, itu bisa menjadi karir profesional. Jadi bekerjanya itu ya sebagai olahragawan, sebagai pemusik, sebagai pemain teater, dan sebagainya. Jadi semuanya itu mempunyai dampak untuk masa depanmu. Ya, oleh karena itu sekarang masih remaja, persiapkan dirimu. Pak, masa pandemi ini tidak bisa latihan. Oh, bisa latihan di rumah sendiri. Sekarang itu banyak media di YouTube. Mau cara apa? Tinggal klik di sana belajar dan lakukan di rumah. Punya komitmen, motivasi diri. Tapi kalau kita latihannya di klub, latihannya waktu les ya enggak bisa maju karena itu standar. Padahal juara itu mempunyai waktu yang lebih ya untuk semuanya itu sebagai langkah persiapan menghadapi lomba. Hidup ini juga demikian. Seperti pertandingan dan harus kita selesaikan. Manusia yang tidak berusaha mengembangkan dirinya, maka ia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah, ingat itu, jika kalian bermalas-malasan, itu sama dengan apa tadi? Menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dan selanjutnya, ia tidak memiliki kemampuan apa-apa, alias tumpul, alias hilang sama sekali. Sudah bisa main badminton sedikit, lalu tidak pernah diasah. Ya kemampuannya hanya itu saja. Tapi bahkan juga bisa hilang, tidak bisa. Tapi teman-temannya yang rajin bisa mengungkap menyajikan keterampilan yang lebih, skillnya hebat, ya keahliannya hebat, meningkat terus. Nah, bagaimana cara melatih mengembangkan talenta? Ini 1. Melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Ya, jangan takut salah atau gagal, latih terus. Gagal itu biasa, ya. Asal kamu latih terus pasti meningkat. Yang kedua,
Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Tadi ya, yang basket, ikutlah kelompok basket. Yang badminton, yang nari, yang musik, sendiri-sendiri. Sudah punya tempat masing-masing. Sehingga kalian dapat mengembangkan satu sama lain. Tidak cukup hanya latihan di rumah saja, tidak cukup. Tetap ada kesempatan untuk latihan bersama. Lalu berani bertanya dan belajar kepada orang yang lebih berpengalaman. Ya, kadang-kadang kalian tanyalah kepada kakak tingkat atau seniormu atau apapun namanya. Tanya, kok bisa hebat seperti itu? Tanya latihannya berapa jam, terus apa kendala-kendalanya, apa tantangan-tantangannya untuk bisa menjadi juara. Pasti dia tidak keberatan, asal kita terbuka untuk bertanya. Ya. Berikutnya, sikap positif yang dibutuhkan agar berkembang. Nah ini ya, memiliki daya juang, conviction, pantang menyerah. Nah, kalian harus memiliki daya juang. Di tengah pandemi seperti ini, apakah kalian malas-malasan? Pembelajaran jarak jauh, malas-malasan, duduknya tidak semangat, gitu. Bisa dilihat kalau pas Zoom meeting itu, kita lihat tuh kok nggak semangat, ya videonya, layarnya ditutup, digelapkan, akhirnya Bapak Ibu Guru selalu, ayo videonya dibuka. Nah, tugas-tugas nggak segera dikumpulkan, ini masalah ini. Kalian tidak mempunyai daya juang, kecuali kalau ada hal-hal yang memang menjadi kendala. Misalnya internetnya, misalnya jaringannya yang lemot. Kemudian apa? Tekun berlatih terus, disiplin, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha, mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan dengan doa. Ya, tekun itu artinya apa? Ya selalu ajak, diulang-ulang, tekun, berlatih terus, sabar, ya, disiplin, mempunyai waktu yang tepat selalu. Dan menyertakan Tuhan itu ya berarti berdoa. Ya seperti yang lalu kemarin Pak Gus mengatakan ora et labora. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Jadi itu harus seirama. Tidak cukup kita hanya bekerja tanpa berdoa. Tidak cukup kita berdoa juga tanpa bekerja. Jadi saling mengisi, saling mengiringi satu sama lain. Ya. Kemudian sikap negatif yang harus dihindari, tidak bersyukur. Kadang-kadang kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang sudah kita capai. Ya, atas anugerah dari Allah kita tidak pernah mensyukuri. Ada pemikiran kurang, aku masih kurang, sehingga apa? Tidak bisa melihat karunia Tuhan kepada dirinya. Orang yang seperti ini pasti tidak bahagia. Karena apa? Dia tidak pernah bersyukur dan selalu minta lebih untuk dirinya sendiri. Yang kedua, sikap negatif yang harus dihindari, marah dan iri hati. Ya, ini tadi disinggung oleh Pak Kus, bahwa kalau temannya berhasil, kita iri hati, lalu marah, lalu tidak menyapa, dan sebagainya. Tertutup dan minder. Nah, ini. Kadang-kadang sikap minder ini justru memperburuk kemampuan kita. Kita harus tetap berlatih tadi. Walaupun kemajuannya itu step by step, satu-satu, tidak apa-apa. Ada yang melompat 1, 3, 6. Tidak apa-apa. Kalau saya hanya 1, 1, 1, tidak apa-apa. Ya, kita harus tetap melakukan aktivitas itu. Ketekunan, kesabaran. Kemudian apa? Gengsi jika bertanya pada orang lain. Malu bertanya, sesat di jalan. Ini ungkapan-ungkapan yang mengingatkan kita. Malu bertanya, sesat di jalan. Gengsi, kita malu. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa. Nah ini, sikap yang harus dihindari lagi apa?
mudah menyerah, putus asa. Wes aku gak bisa, wes. Aku ndak bisa apa-apa kok. Aku ndak punya kemampuan apa-apa kok. Kalau diberi kesempatan maju, ndak mau aku. Nah, ini ciri-ciri orang yang mudah menyerah atau putus asa. Bahkan yang lebih parah, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Semuanya aku yang memiliki masalah. Bagaimana sih Tuhan itu? Nah, ini yang tidak diharapkan. Kemudian tidak pernah berdoa ini. Makanya jangan terus kalau kita mengalami kegagalan justru menjauh dari Tuhan. Justru kalau kita mengalami kegagalan, kembali kita refleksikan apa yang menyebabkan aku gagal. Nah, anak-anak, bagaimana dari serangkaian yang dijelaskan Pak Kus? Ya, semoga kalian paham. Dan nanti jika belum, kalian bisa ulang lagi, cari linknya Pak Kus lagi atau di-download, ya. Lalu kita dengarkan lagi penjelasan Pak Kus dari awal. Pasti kalian nanti bisa kan dilihat PPT-nya ini. Sekarang saya beri penugasan, ya. Ini dikerjakan loh ya. Nanti saat Zoom meeting pasti Pak Kus tanya jawab. Kalau yang sudah belajar nanti secara Zoom meeting, melalui media Zoom meeting, kalian akan dinilai. Yang bisa menjawab pertanyaan Pak Kus, dapat poin pastinya. Dan jangan lupa setelah akhir dari pelajaran ini menuliskan apa? Komentar. Ya, komentar, buatlah refleksi yang dituliskan di kolom komentar. Baik, kita mulai tugas yang pertama. 1. Jelaskan pengertian kemampuan diri. 2. Sebutkan kekhasan atau talenta dalam dirimu. Ya. 3. Jelaskan dasar kitab suci. Matius 25, 14-30 tentang perumpamaan talenta. Yang keempat, jelaskan cara menyikapi kemampuan diri secara positif. 5. Jelaskan cara menyikapi sikap negatif jika terjadi sikap negatif. Muncul sikap negatif, itu maksudnya. Yang keenam, jelaskan kehendak Allah terkait dengan talenta pada manusia. Apa kehendak Allah dengan talenta yang ada? Demikian anak-anak, apa yang bisa disampaikan Pak Kus dari materi aku memiliki kemampuan. Dan diharapkan Pak Kus, kalian sungguh-sungguh memahami sehingga apa yang menjadi cita-citamu dapat terwujud. Karena setiap orang memiliki kemampuan. Tidak ada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Anda bisa, aku bisa, kita bisa. Mari kita wujudkan cita-cita kita, anugerah dari Allah untuk kebaikan sesama kita juga. Baik anak-anak, sekali lagi diingatkan jangan lupa menuliskan refleksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu untuk pelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami kurang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan kemampuan kami yang merupakan anugerah daripada-Mu. Tuhan, melalui pembelajaran agama ini, kami dapat menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, untuk dapat mengembangkan seturut kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan.
Kami percaya akan kemurahan yang mulia Tuhan dalam menyertai perjuangan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.